Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Kanza Melova dari kelas 10D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Raden Umar Said atau yang biasa dikenal sebagai Sunan Muria. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan simak videonya. Jadi yang pertama di sini yang saya akan jelaskan yaitu mengenai biografi Sunan Muria. Sunan Muria adalah ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Umar Said. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung yaitu Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Di dalam tradisi penulisan tembang, Sunan Muria dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik atau sekar alit, jenis sinom dan kinanti. Sunan Muria juga menjalankan dakwah melalui pendekatan budaya. Dalam seni pewayangan, misal Sunan Muria diketahui suka menggelar sejumlah lakon carangan pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijaga, seperti Dewa Ruci, Dewi Srani, Dewa Srani, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning, Semar Ambarang Jantur, dan sebagainya. Melalui media pertunjukan wayang, Sunan Muria memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat tentang berbagai hal dalam kaitan dengan tauhid. Dengan pendekatan lewat pertunjukan wayang, tembang-tembang, tradisi-tradisi lama, dan praktik-praktik keagamaan lama yang sudah diislamkan, Sunan Muria berhasil mengembangkan dakwah Islam di daerah Jepara, Tayu, Juwana, bahkan sekitar kota Kudus. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pemikiran Sunan Muria. Dalam menyampaikan dakwahnya, Raden Umar Said atau Sunan Muria banyak memiliki pemikiran metode yang digunakan ayahnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Namun, beliau lebih memusatkan dakwahnya ke daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Beliau tinggal di desa Colo, yaitu salah satu desa yang ada di puncak Gunung Muria. Dari nama gunung inilah sebutan Sunan Muria muncul. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan masyarakat setempat keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Selain mengajarkan Islam di Gunung Muria, beliau memperluas ajarannya ke daerah Tayu, Kudus, dan juga Juwana. Beliau beserta keluarga dan para muridnya dikenal dengan fisik yang sangat kuat. Ini dikarenakan beliau dan para pengikutnya naik turun gunung setinggi 750 meter untuk berdakwah. Raden Umar Said lebih menitik beratkan ajarannya kepada rakyat jelata daripada bangsawan. Metode dakwah beliau sering disebut sebagai topongeli, yang berarti menghanyutkan diri dengan masyarakat. Sehingga beliau lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk masuk ke dalam Islam. Beliau juga mengajarkan kursus keterampilan untuk para nelayan dan pelaut, sehingga ajaran yang diberikan mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu ada karya dari Sunan Muria. Yang pertama yaitu adalah Tembang Macapat. Karya pertama yaitu Tembang Macapat yang menjadi sarana Sunan Muria untuk berdakwah. Mengingat salah satu cara berdakwah Sunan Muria adalah melalui berbagai kesenian Jawa, di mana Tembang Macapat merupakan salah satunya. Lalu yang kedua adalah adat kenduri. Sunan Muria melakukan dakwah sama seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, yang bergaya moderat dan menyusup lewat berbagai tradisi kebudayaan Jawa seperti adat kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian anggota keluarga. Lalu yang ketiga adalah parijoto. Parijoto yang berupa buah dengan ukuran sebesar kacang tanah. Ketika masih mentah, parijoto ini berwarna merah muda dan akan berwarna hitam ketika sudah matang. Buah ini memiliki rasa asam, tetapi memiliki kandungan gizi yang cukup baik dan cocok untuk ibu hamil. Bukan hanya itu saja, namun buah parijoto ini juga termasuk warisan dan karya dari Sunan Muria. Lalu yang terakhir adalah pakis haji, yang dipercaya sebagai tumbuhan yang berasal dari kesaktian Sunan Muria. Umumnya, tumbuhan pakis haji ini digunakan untuk mengusir tikus. Para peziarah bisa melihat pakis haji yang dijual di area sekitar makam Sunan Muria. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh Sunan Muria.
Ajaran Sunan Muria membantu dalam penyebaran agama Islam di Jawa Tengah dan sekitarnya. Sunan Muria dikenal sebagai seorang wali Allah yang gigih dalam menyebarkan ajaran Islam. Dampak dari penyebaran Islam ini dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti adanya pembentukan komunitas muslim, masjid-masjid, serta tradisi dan ritual keagamaan yang dipraktikkan. Sunan Muria juga mengajarkan pentingnya pendidikan agama yang kuat. Beliau mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam, di mana para santri dididik dalam mempelajari Al-Quran, hadis, serta ilmu pengetahuan agama Islam lainnya. Dampaknya adalah terciptanya tradisi pendidikan Islam yang kuat di masyarakat Indonesia dengan pesantren menjadi salah satu institusi pendidikan yang sangat dihormati dan diakui. Ajaran Sunan Muria juga berdampak pada seni dan budaya masyarakat Indonesia. Beberapa seni tradisional seperti tari, musik, dan seni rupa dipengaruhi oleh ajaran Islam yang disebarkan oleh Sunan Muria. Misalnya, dalam seni tari seperti tari jaranan atau tari bedaya, terdapat pengaruh ajaran Islam yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Sunan Muria juga memiliki nilai keteladanan, yaitu Wali Songo yang berdakwah di kawasan Jawa Tengah ini dikenal dengan pribadinya yang tekun beribadah, menyebarkan agama Islam, serta jujur. Di samping itu, Sunan Muria juga sangat peka dan toleran terhadap berbagai problematika di kalangan masyarakat. Bahkan, tak jarang beliau turut andil dalam memberikan solusi pada masyarakat sekitar Kesultanan Demak. Sunan Muria juga dikenal dengan sosok yang kreatif. Hal ini tampak dari caranya dalam menyebarkan agama Islam, misalnya dengan memberikan kursus keterampilan gratis untuk para pedagang, petani, maupun nelayan. Nah, yang terakhir itu yang akan dibahas yaitu hikmah. Sunan Muria mengajarkan kebaikan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media gamelan, tembang, dan wayang. Selain itu, Sunan Muria juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti hidup sederhana, kedermawanan, dan bijaksana kepada masyarakat. Makanya, kita harus selalu ingat dengan kisah Sunan Muria ini dan menjadikannya panutan karena sikapnya yang tekun, jujur, kreatif, juga memiliki nilai-nilai moral seperti hidup sederhana, kedermawanan, dan bijaksana kepada masyarakat. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya jelaskan mengenai tokoh Raden Umar Said atau Sunan Muria. Mohon maaf bila ada kesalahan penggunaan kata dan kesalahan pemahaman terhadap tokoh Sunan Muria ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.